Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa lillahi wa sallam. Usan fi namra bi rahmat sabina mu'allimina wa muslimin wa jazakum Muhammad alim wa sallallahu alaihi wa namra bi rahmat sabina mu'allim di sana dirham wa nausan walifadal nafa'anallahu bi'ulumihi wa bidarumatihi wa bi'asrari syuhurillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sa'id surat mustaqim suratul ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Fayambaghi lil insani alla yaqula an nafsi wa ma yanfa'uha wa ma yadurruha fi aulaha wa ukhraha. Fayambaghi ya. Fayambaghi mangka prayoga niku sebaiknya Payambagi mangka prayoga lil insani tumrape manusa apa layah hula apa yen tora klalen sapa insan apa layah hula apa yen tora klalen sapa insan an nafsihi saking awak dheweke insan an-nafsi saking awak dheweke insan wa malan yen ora klalen maing perkara yang fa'u kang manfaat apa maha ing nafsihi wa malan ing perkara yang fa'u kang manfaat apa maha ing nafsihi wa malan perkara yadurruha kang bahayani wa malan perkara yadurruha kang bahayani apa maha ing nafsihi yadurruha kang bahayani apa maha ing nafsihi fi aulaha ing dalem dunyane nafsihi fi aulaha ing dalem dunyane nafsihi wa ukhraha lan akhirate nafsi wa ukhraha lan akhirate nafsi. Jadi di samping itu seorang manusia itu hendaklah tidak melupakan dirinya sendiri, tidak lupa akan dirinya sendiri, kudu ngerti, harus kenal betul dengan dirinya sendiri bahwa diri kita ini manusia yang lemah, manusia yang membutuhkan rahmat dari Allah, manusia yang fana. Fana itu apa? Tidak kekal, tidak abadi. Itu harus diingat. Jangan sampai kita lupa bahwa kita ini orang lemah. Kita ini makhluk yang butuh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita itu makhluk yang tidak abadi. Itu harus diingat supaya tidak muncul sifat merasa paling benar, merasa paling kaya, merasa paling sempurna, atau merasa paling hebat dan yang lainnya. Termasuk wama yang fa'uha, jangan sampai melupakan diri kita
Apa? Melupakan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita. Wa ma yaduruha juga termasuk apa-apa yang bisa membahayakan untuk diri kita. Yang bermanfaat kita cari, yang bisa membahayakan kita tinggalkan. Nah, jadi harus ingat siapa kita ya. Jadi man arafa nafsa arafa rabbah ya. Jadi man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal hakikat dirinya sendiri, niscaya dia bisa mengenal Allah. Jangan berharap kita mengenal Allah. Allah ini, zat itu, zat ini, zat yang seperti ini, maha itu. Tapi kita sendiri nggak mengenal kita. Nah, karena ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa hakikat daripada ma'rifat ya ketika kita mengenal siapa kita ini. Siapa? Ya tadi, hamba yang lemah, hamba yang butuh, hamba yang tidak kekal. Nah, ketika sudah merasa seperti itu alias kita mengenal bahwa kita itu hamba yang butuh, hamba yang lemah, tidak kekal, nah, maka kita bisa mengenal Allah. Nah, paham ya? Nah, termasuk di samping itu kita jangan melupakan apa-apa yang bermanfaat untuk kita, apa-apa yang berbahaya untuk kita. Yang bermanfaat untuk kita ya diantaranya memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan. Ya, dalam konteks ini kita sebagai santri ya kita bermanfaat untuk kita itu apa ya, belajar, mutola'ah, menghafal. Jangan memperbanyak atau kita lupakan hal-hal yang bisa membahayakan kita. Apa? Males ya, tidak rajin menghafal, itu hal-hal yang merugikan kita dalam konteks kita sebagai seorang pelajar. Nah, harus lebih. Jadi mengenal santri itu tugasnya apa nih orang ngaji. Nah, santri itu hakikatnya apa kalau bukan seorang thalibul ilmi yang memang kebutuhannya itu ya cuma ilmu. Kita nggak butuh macam-macam, harta, ketenaran, apapun enggak, bukan itu yang dibutuhkan kita sebagai santri. Masalah nanti terkenal atau tenar kaya, dibilang ganteng, keren segala macam, belakang. Itu bonus nomor 33. Tapi paling penting untuk nanti kita bisa mendapatkan itu semua yaitu ilmu. Bil ilmi. Kalau nanti sudah dapat ilmu, wah, insya Allah terkenal, insya Allah barokah, insya Allah akan dipandang oleh orang lain. Lupakan, lupa apa? Cari, kerjakan apa-apa yang bermanfaat untuk kita sebagai santri, tinggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat, terlebih yang berbahaya. Yang berbahaya itu kalau secara umum dosa, kejahatan, perilaku-perilaku yang tidak baik itu tinggalkan. Itu kalau secara umum. Tapi konteks kita sebagai santri ya terlalu banyak nganggur, terlalu banyak tidur, gelem ngapalna, itu hal-hal semacam itu tinggalkan ya. Karena apa? Ya dengan tujuan itulah ya, dengan hal-hal semacam itu ya kita bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan utama seorang santri ya. Karena bagaimanapun juga setiap perilaku, setiap keadaan itu akan ada yang bermanfaat untuk kita, ada yang berbahaya untuk kita. Apalagi yang jelas-jelas berbahaya. Berbahaya ini bukan kategori maksudnya apa kayak musibah segala macam. Ya bahaya itu kita tidak taat, tidak rajin ibadah itu kan berbahaya.
fi ulaha wa ukhroha, baik untuk dunia maupun akhirat. Untuk dunia ya namanya juga manusia, dalam doa kan kita pasti yang kita harapkan adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ibaratnya kita di dunia juga bahagia. Kenapa? Karena memiliki kemampuan menghadapi situasi dan keadaan dunia saat ini yang terus berkembang. Untuk akhiratnya kita tidak melupakan ibadah. Jadi apapun, jadi siapapun, tapi tetap ibadah itu ada. Silakan, ada yang mau jadi tukang bengkel, silakan. Tani, silakan. Pejabat, silakan. Pedagang, silakan. Jadi apapun, jadi siapapun, tapi ahli ibadah, taat itu tetap harus ada. Ya, supaya nanti ketika jadi pejabat yang soleh, tidak korupsi, tidak melanggar keadilan segala macam. Ketika menjadi pedagang, karena pedagang yang taat ahli ibadah, tidak menjadi pedagang yang berbohong, menipu dan segala macam. Karena itu fayastajliba, nah, ini ataf ke tadi ya. Fayam bagi lil insan alla yakula wa ayyastajliba. Fayastajliba mangkari-kari narik sopo insan ma ing perkara yanfa'u kang manfaat apa ma ha ing nafsahu, ma ing perkara yanfa'u kang manfaat apa ma ha ing nafsahu wa yajdani balan ngadui sapa insan, wa yajdani balan ngadui sapa insan ma ing perkara yadurruha kang bahayani apa ma ha ing insan yadurruha kang bahayani apa ma ha ing insan, supaya pakai layakuna supaya ora anak, kaila yakuna supaya ora anak akluhu apa akal insan, akluhu apa akal insan wa ilmu lan ilmuna insan, wa ilmuhu lan ilmuna insan hujjatan iku dadi hujjah, hujjatan iku dadi hujjah alaihi ingatase insan, alaihi ingatase insan. Fayazdadu mangka dadi tambah, fayazdadu mangka dadi tambah sapa insan, fayazdadu mangka dadi tambah sapa insan ukubatan apane siksane, ukubatan apane siksane. Kemudian juga hendaknya kita menarik apa-apa ya, menarik dalam arti kita mencari ya, dapatkanlah apa-apa yang fa'uha yang bermanfaat. Yang bermanfaat ayo kita cari, ayo kita kerjakan, ayo kita biasakan, belajar ya, taat, ibadah, sholat sunnah, zikir, qiraatul Quran, mutola'ah dan lain sebagainya. Yang bermanfaat ayo kita tingkatkan, ayo kita kerjakan, kita biasakan. Wa yajdani bama yadurruha, dan jauhi segala hal yang bisa membahayakan. Nah, supaya apa? Likai la yakuna aqlu wa ilmu hujjatan alaihi, supaya akal dan pengetahuannya tidak menjadi hujjah alaihi yang membahayakan diri kita. Nah, karena apa? Manusia dikaruniai akal, terlebih kemudian manusia berkembang mendapatkan ilmu pengetahuan. Kalau kemudian sudah berakal, memiliki pengetahuan, tapi tidak bisa membiasakan diri hal-hal yang baik, yang bermanfaat, atau tidak bisa meninggalkan hal-hal yang bisa membahayakan, nah, niscaya maka akal dan ilmu itu, pengetahuan kita akan menjadi hujjah
yang membahayakan diri kita sendiri. Jadi ilmu itu bisa manfaat ya, manfaatan laka wa madarratan alaika. Manfaat laka untuk kamu sekalian, tapi madarratan bisa juga berbahaya untuk kamu sekalian. Manfaat siapa? Ya ketika ilmu itu kita amalkan sesuai dengan kebaikan yang ada pada ilmu tersebut. Kemudian kita amalkan dengan niat yang baik. Intisarul ilmi, menyebarkan enggak mendapatkan ilmu, enggak memiliki ilmu pengetahuan, tapi digunakan untuk mengakali. Bahasa Indonesia apa? Ngakali wong liya. Nah, paham ya? Lah wong sing korupsi mohon maaf. Koruptor niku atur wong bodoh. Ari wong bodoh nyolonge ayam. Ya. Nyolong peleme tanggane, nyolong panci, pol-polempol nyolong motor, kan? Motor second. Dari koruptor dicolong 3.000, 5.000, 10.000, 1.000, 2 juta ora. Jutaan, puluhan juta, bahkan miliaran. Atur wong bodoh, wong pinter. Nah, itu yang kemudian ilmunya akan menjadi madarratan alaih, berbahaya untuk dirinya sendiri. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Jangan sampai ilmu kita, akal kita kemudian menjadi hujah yang membahayakan diri kita sendiri. Fayazdadu uqubatan, karena ketika demikian fayazdadu uqubatan akan menjadi siksaan yang lebih ya, siksa yang lebih baik, siksa dunia maupun akhirat. Siksa dunianya apa? Dicemooh, terhina karena ya koruptor, ahli maksiat, orang fasik. Siksa akhiratnya apa? Ya jelas siksa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bidukhulin nar, masuk neraka. Na'udzubillah min sukhtihi wa iqabihi. Na'udzu nyuwun pangreksa ingsun, na'udzu nyuwun pangreksa ingsun billahi kelawan Gusti Allah. Billahi kelawan Gusti Allah, min sukhtihi saking bendune Gusti Allah. Min sukhtihi saking bendune Gusti Allah, wa iqabihi lan siksane Gusti Allah. Wa iqabihi lan siksane Gusti Allah. Iki naudzubillah min sukhti wa iqabihi. Iki kalimat doa ya. Jadi kita supaya tadi di atas dijelaskan supaya apa? Supaya akal dan ilmu kita tidak menjadi hujah yang membahayakan diri kita sendiri, sehingga mengakibatkan kita mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Terus na'udzu billahi min dalik, ya kan? Kalau biasanya kan kayak gitu. Na'udzu billahi min dalik, tapi ini gane nganggo apa? Na'udzu billahi min sukhti wa iqabi. Ya, kita memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari kemarahan Allah, dari siksaan Allah. Pun wa qad warada fi manaqibil ilmi wa fadailihi ayatun wa akhbarun sahihatun masyhuratun ila akhirih. Wa qad warada lan teman-teman tumeka fi manaqibil ilmi ing dalam pira-pira keagungane ilmu, kang agung-agunge ilmu, wa fadailihi lan pira-pira keutamaane ilmu. Wa fadailihi lan pira-pira keutamaan ilmu, ayatun apa pira-pira ayat, ayatun apa pira-pira ayat, wa akhbarun lan pira-pira khabar, wa akhbarun lan pira-pira khabar atau hadis, ya kena wis. Wa akhbarun lan pira-pira khabar atau hadis sahihatun kang sahih, sahihatun kang sahih, masyhuratun kang masyhur. Masyhur niku terkenal. Faqad warada fi manaqibil ilmi, ada dalam keagungan-keagungan ilmu, dalam keutamaan tentang keutamaan ilmu, yaitu beberapa ayat. Ayatun wa akhbaru,
beberapa ayat dan beberapa hadis yang mana sahih dan masyhur. Apa? Lam nastahil bidzikriha kaila yatulul kitabu. Ayatun apa piro-piro ayat wa akhbarun sahihatun masyhuratun. Lam nastahil waqad warada fi manaqibil ilmi wa fadailihi ayatun wa akhbarun sahihatun. Lam nastahil bi dzikriha kaila yatulu. Lam nastahil kang ora ketungkul sapa ingsun. Iki dawuhe Ki Musonib sing aran kitab niki. Lam nastahil kang ora ketungkul atawa sibuk ingsun bi dzikriha kelawan nuture ayatun wa akhbarun. Bidzikriha kelawan nuture ayatun wa akhbarun kaila yatula supaya ora dawa. Kaila yatula supaya ora dawa alkitabu apa kitab. Kaila yatula supaya ora dawa alkitabu apa kitab. Jadi ada dalam manaqibul ilmi ya, tentang manaqibul ilmi keagungan ilmu apa ilmu dan keutamaan ilmu, beberapa ayat, beberapa khabar yang sahih yang masyhur banyak sekali. Tapi lam nastahil bidzikriha likaila yatula alkitab. Tapi saya kata mu'alif ya sing aran kitab, tapi saya tidak mau fokus ke menyebutkan tentang ayat-ayat dan akhbar sahihatan apa masyhuratan itu supaya apa? Supaya tidak terlalu panjang kitabnya. Sebab yang gareng diterang nang kabeh yo kitabe kebak kandel. Jadi ada beberapa hal saja yang nanti akan disebutkan. Di antaranya beberapa hadis dijelaskan ya berkaitan dengan manaqibul ilmi wa fadailuhu, keagungan ilmu dan keutamaan ilmu. Di antaranya dawuhipun Kanjeng Nabi man salaka thariqan yatlubu fihi ilman, atau ada yang yaltamisu fi ilman, ya kan ada salakallahu bi thariqan min turukil jannah. Jadi barang siapa yang kemudian berjalan ngambah dalan lingkono dalam perjalanannya itu yatlubu bihi ilman, dengan menuntut ilmu ya, sampean jadi apa baik tujuannya luru ilmu, mana luru ilmu, mene luru ilmu, mono luru ilmu. Ini saya Allah akan memudahkannya, Allah akan menuntunnya suatu jalan menuju surga. Termasuk juga yang menjelaskan keutamaan ilmu apa? Wa annal malaikata la tad'a ajnihataha li talibil ilmi, bahwa para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya untuk talibul ilmi, orang-orang yang mencari ilmu. Meletakkan sayap itu maksudnya apa? Memberikan rahmat atau pertolongannya malaikat ke kita dengan cara memohonkan ampun, memohonkan rahmat kepada Allah untuk kita. Ora kok malaikat sinolongi ora, tapi malaikat memohonkan ampun, memohonkan rahmat untuk kita si talibul ilmi. Banyak sekali, termasuk wa innal alam yastaghfirulahu wa innal alima yastaghfirulahu man fis samawati wal ardi wal hitani fi jawfil ma'i. Termasuk juga orang alim, berarti orang yang berilmu itu akan dimintai ampunan oleh siapa? Man fis samawati wal ardi, makhluk-makhluk yang ada di langit dan makhluk-makhluk yang ada di bumi. Itu kalau kita memiliki ilmu. Jadi artinya bahasa kitanya wong duwe ilmu gue arep didongakna malah malaikat, arep dijalukaken ampura ganing malah malaikat. Mula akehe wong duwe ilmu, wong alim iku maghfurun,
diampura. Mergo apa? Ya ora dheweke tok sing njaluk ngampura, rajin istighfar marang Allah, tapi dibantu para malaikat juga memohonkan ampun untuk orang yang memiliki ilmu. Nah, termasuk juga ikan-ikan yang ada di lautan. Itu semuanya memintakan maghfirah, memintakan ampun untuk kita. Kon. Faslun utawi kana pasal swiji fin niyati dalem niat fi halit ta'allumi dalem tingkai belajar. Pasal tentang niat fi halit ta'allum dalam keadaan belajar. Artinya apa? Bahwa dalam belajar kita sekolah, kita ngaji, kita mondok, mutolaah, itu perlu diniati, harus ada niat, ya. Harus dibarengi dengan niat. Tujuannya apa? Nanti akan disebutkan. Sumala Buddha mangkari-kari ora kena ora. Sumala Buddha mangka kari-kari ora kena ora lau kedue wong insan. Sumala Buddha mangkari-kari ora kena ora lau kedue insan minan niati saking niat fi zamani ta'allumil ilmi, fi zamani ta'allumil ilmi dalam zamane belajar ilmu, fi zamani ta'allumil ilmi ing dalam zamane belajar ilmu. Tidak boleh tidak alias kudu harus, ya, seorang itu harus niat di saat mempelajari ilmu, karena niat itu yang kemudian mendorong semangat kita. Ibaratnya wong ora niat tapak-tapakna ya angel, ya kan, karena memang dari awal orang niat. Tapi kalau kita niat, walaupun kemudian di depan ada ujian, ada cobaan, tapi karena niat sudah tekad, maka seberapa besar, ya, seberapapun besarnya, seberapapun hebatnya cobaan atau ujian bisa dilewati. Karena apa? Sudah ada tekad niat. Itu apa? Niat tolabul ilmi. Izin niatu krona utawi niat, yaiku utawi niat. Izin niatu krona utawi niat, yaiku utawi niat iku al aslu iku asal fi jami'il ahwal dalam sekabehane pira-pira tingkah. Fi jami'il ahwal dalam sekabehane pira-pira tingkah, karena niat itu adalah pokok. Niat itu adalah pokok untuk segala hal. Pan mangan niat, pan turu yo niat, pan ngaji yo kuduni, sekolah kuduni, kabeh iku segala hal harus niat. Tapi yang sing bagus. Man arep maling ojo niat. Mau maling niat temen. Tidak. Tapi kalau dalam beberapa keterangan ini apa? Wa kullu amrin dibalin sanes niku. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu ila dunya aw imra'atin yusibuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Bahwa sahnya amal perbuatan, ya, bisa dianggap itu ketika ada niatnya. Wa inna malikul imri'in manawa, dan setiap orang memiliki apapun sesuai dengan niatnya. Sampeyan kelak akan sukses atau tidak tergantung niatnya. Umpamane nyun sewu, ketika sampean mondok di sini kemudian Allah daripada nganggur ning omah, yo oliye kesibukan toh. Karena apa? Niatnya daripada nganggur. Tapi kalau benar-benar niat tolabul ilmi, ya insyaallah oli ilmu.
Maka barangkali lupa, ya saya ingatkan, ayo niat kembali. Niatkan kembali kita di sini untuk mencari ilmu. Supaya apa? Ya, bisa mendapatkan apa yang kita niatkan. Idz niyatu hiya al aslu fi jamil ahwal, bahwa niat itu adalah dasar pokok untuk segala hal. Apapun itu harus diawali dengan niat. Supaya apa? Supaya kita semangat. Karena tidak niat yang semangat. Liqauli alaihi salatu wasallam, krono dawe Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam, innamal a'malu binniyat. Angin besine utawi sae amal biniat iku kelawan pira-pira niat. Jadi sempurnane amal, sahnya amal itu dengan niat. Hadisun iku hadis sahihun kang sahih. Hadisun iku hadis sahihun kang sahih. Wa an Rasulillah, lan saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kamin amalin. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.